Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa menyelesaikan video kali ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitrianis, NIM 2030304017 dari mata kuliah Bahasa Indonesia bersama dosen Ernest Gustal MPD. Materinya tentang menulis teks akademik artikel ilmiah. Baiklah, materi yang pertama yaitu yang A, pengertian atau hakikat artikel ilmiah. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan atau laboratorium, hasil pemikiran dan kajian pustaka, atau hasil pengembangan proyek. Artikel ilmiah bersifat ilmiah dan sistematis. Hakikat artikel ilmiah. Yang pertama, pengertiannya. Yang A, karya ilmiah adalah suatu tulisan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang B, sistematis adalah bahwa karya tulis tersebut disusun menurut sistematika tertentu sehingga akan tampak keterkaitan antara unsur-unsur dalam tulisan tersebut. Yang C, bersifat ilmiah, artinya adalah bahwa karya tulis tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada fakta atau data dan teori-teori yang telah diakui kebenarannya. 2. Ciri-ciri tulisan ilmiah. Yang A, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan atau materi yang dapat berupa deskripsi, gagasan, argumentasi, dan pemecahan terhadap suatu permasalahan. Yang B, pengetahuan atau materi yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta, data, dan teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang C, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang D, bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku dan banyak menggunakan istilah-istilah teknis di samping menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Yang E, sistematika, penulisan mengikuti pola tertentu. Yang ketiga, tujuan penulisan karya ilmiah. Yang A, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang B, memenuhi tugas yang diberikan sebagai suatu persyaratan dalam mata kuliah tertentu atau menyelesaikan studi seperti penulisan makalah dan skripsi. Yang C, mendiskusikan suatu gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Kalau yang D, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Yang E,
hasil penelitian kepada kalangan tertentu seperti artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal. Keempat, fungsi karya ilmiah. Yang A, sebagai bahan referensi apabila pembaca ingin membuat sebuah karya ilmiah. Kita juga bisa mencari referensi di Google atau di sumber-sumber terpercaya seperti buku sekolah. Yang B, sebagai bahan edukatif, yaitu sebagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. C, menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas atau kelompok tertentu yang terkait fungsi diseminatif. Kelima, manfaat penulisan karya ilmiah terbagi juga 4. Yang A, dengan menulis kemampuan membaca kita akan semakin berkembang, begitupun sebaliknya. Yang B, penulis akan mendapat kesempatan berlatih untuk mengintegrasikan hasil bacaannya dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran atau gagasan yang lebih matang. Yang C, meningkatkan keterampilan penulis dalam mengembangkan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Kalau tidak secara jelas, itu tidak dikatakan sistematis atau tidak bisa berkembang. Yang D, dengan menulis, penulis merasakan suatu kepuasan intelektual karena penulis telah dapat menyajikan suatu pengetahuan kepada orang lain. Itu juga bermanfaat bagi para penulis ya. Kita beralih ke nomor 2, yaitu sistematika penulisan artikel ilmiah. Secara umum, sistematika penulis artikel ilmiah hampir mempunyai kesamaan satu sama lain. Variasi antara satu dengan lain selalu ditemukan misalnya dalam susunan bab. Tapi penunjuk dan cara penulisannya bisa berbeda. Itu setiap penulis artikel harus menyesuaikan diri agar artikel yang dikirimnya bisa diterima. Secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah merupakan urutan sebagaimana disampaikan di bawah ini. Berikut ini sistematika penulisan jenis artikel secara ilmiah dan umum. Yang A, judul artikel. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas informasinya, jelas informatif serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam artikel ini maksimal penggunaan kata adalah 12 kata. Mengapa begitu? Tidak terlalu panjang dan bisa menarik. Pasalnya judul menjadi titik awal untuk pembaca menangkap konsep atau isi artikel. Yang B, identitas penulis. Identitas penulis berupa nama dan alamat penulis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengindekskan nama pengarang agar tidak diakui oleh orang lain. Dalam menyantuman nama, tidak boleh dicantumkan nama gelar. Berada di bagian setelah judul serta dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran huruf teks inti. Yang C, abstrak. Abstrak ini merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan simpulan secara ringkas dan singkat. Abstrak inilah yang mencantumkan alasan mengapa artikel dibuat. Abstrak bisa berupa bahasa Inggris atau Indonesia dengan jumlah kata tidak
berada di bawah abstrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. Abstrak terdiri dari 3 sampai 5 kata yang mewakili istilah-istilah yang perlu penekanan dan memang dibahas oleh penulis. Dengan begitu adanya batasan tertentu agar artikel itu tahu arah yang dibahas. Yang pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan latar belakang, tinjauan, tujuan, manfaat dan hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu arah dari artikel sudah jelas. Pada bagian ini yang sangat berpengaruh adalah pada latar belakang, karena menjadi alasan sekaligus memuat grand teori secara garis besar yang dihubungkan dengan realita di masyarakat atau masyarakat luas. Nah, kita lanjut lagi nomor metode. Metode ini menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai, kemudian sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkannya. Dengan begitu akan lebih mendetail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dan realita. Teori, realita dan juga data tergantung jenis data kualitatif atau kuantitatif. Jadi kita lanjut yang G. Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil ini harus relevan dengan tujuan penelitian yang menjadi latar belakang melakukan penelitian. Hasilnya akan sesuai dengan hipotesis atau teori. Yang H. Pembahasan. Pada bagian pembahasan lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta berbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengaplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan lebih mendalam. Yang I. Kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Dengan begitu, pembahasan akan lebih memahami isi artikel dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan apa yang diperoleh. Selain itu, bagian ini juga berisikan saran untuk pengembangan teori yang baru, berinfeksi secara praktis dan merekomendasikan jika ingin ada penelitian lanjutan penerapan jauh lebih baik. Yang J. Ucapan terima kasih. Ucapan ini ditunjukkan untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknik lainnya. Yang K. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas serta bisa diajukan kebenarannya. Daftar pustaka ini dibuat serinci mungkin agar apa yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam prasyarat ilmu pengetahuan. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sistem APA. Nah, mari kita lanjut yang nomor 3, yaitu strategi penulisan artikel ilmiah. Untuk menghasilkan dan mengusulkan naskah artikel dalam karya ilmiah diperlukan beberapa hal, itu
akan muncul rasa takut untuk menulis, khawatir tulisan dianggap tidak bermutu. Akhirnya muncul rasa malas untuk menulis sehingga ide-ide yang pernah muncul akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, motivasi menulis harus diperkuat, misalnya dengan menganggap bahwa karya ilmiah akan membuatnya lebih dikenal orang lain, akan memudahkan dalam meningkatkan karir dan bisa menjadi hobi. Yang ketiga, membaca karya ilmiah. Dengan membaca banyak artikel karya ilmiah, apakah kopi ini dalam surat al-khabar, proceeding, seminar atau konferensi atau simposium, ataupun dalam jurnal dan sebagainya, akan diperoleh manfaat dalam memahami persoalan-persoalan yang dimuat dalam karya ilmiah tersebut dan juga memahami format penulisan, gaya penulisan yang dipakai dalam karya ilmiah tersebut. Untuk membaca artikel karya ilmiah dapat dilakukan dengan membuka situs-situs yang ada di berbagai lembaga penerbitan, baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian dan lembaga ilmiah lainnya. Masih banyak karya ilmiah tersebut. Lalu kita lanjut nomor 4. Membuat kerangka tulisan. Ide yang muncul setelah membaca banyak artikel segera dituangkan dalam kerangka atau garis besar dan segera ditulis agar ide tersebut tidak hilang atau berubah. Ide yang terlalu lama dipikirkan tetapi tidak dibuat kerangka cenderung akan segera berubah sehingga tidak akan menghasilkan pemikiran yang fokus. Kerangka yang berasal dari laporan hasil yang akan lebih mudah dibuat daripada yang berasal dari opini, namun substansi yang ditulis dalam kerangka perlu diperhatikan. Yang kelima, menulis naskah artikel. Bila kerangka tulisan sudah mantap, disarankan segera melakukan penulisan naskah karya ilmiah. Menulis naskah artikel tetap dilakukan dengan mentaati aturan karya ilmiah seperti struktur kalimat yang jelas dan lugas, istilah yang baku, aturan sitasi atau kutipan yang tepat, sumber ensiklopedia atau kamus, buku, laporan penelitian, surat kabar dan sebagainya. Tempat untuk persamaan matematis, gambar, tabel dan grafik, dan masih banyak yang lainnya. Yang nomor 6, mengirimkan naskah karya ilmiah. Setelah yakin naskah artikel untuk proceeding dan jurnal siap, maka langkah terakhir adalah mengirimkan naskah kepada panitia penyelenggaraan seminar atau konferensi atau simposium atau kepada pengolah jurnal, baik melalui pos ataupun melalui email. Ada 3 kemungkinan naskah yang dikirimkan, yaitu diterima tanpa perbaikan oleh penulis, diterima dengan perbaikan, atau ditolak untuk dimuat. Yang D, kebahasan artikel ilmiah. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Yang dimaksud dengan pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah bersifat impersonal adalah kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, seperti menggunakan kata ganti penulis atau peneliti. Sedangkan menggunakan bahasa yang reproduktif adalah dalam menyampaikan informasi dalam karya ilmiah harus menghindari pengguna kata dan kalimat yang bermakna ganda. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit.
Mari kita lihat.